Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia, peserta PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2020 dari bidang studi IPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya. Sehat itu merupakan nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Nah, bagaimana mensyukuri nikmat sehat itu? Ya, dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung, ya, maka kita harus menjaga protokol kesehatan. Di antaranya rajin cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan tetap memakai masker ketika keluar dari. Iya, Mbak. Ya. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita awali dengan mulai mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa memohon kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Dan doa pembuka hati. Rabbi sroh li sodri wa yassir li amri tatami lisan yafqahu qawli. Ya. Pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah mempelajari pengertian interaksi sosial dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Mbak Kenzi, coba dijelaskan apa itu pengertian interaksi sosial. Mbak Kenzi? Apa ini? Hadir ya? Oke, yang sudah hadir ada Mbak Kenzi, kemudian ada Mbak Syafira, Mbak Agistia, Mbak Alia, Mbak Anjani, Mbak Atta, Mbak Aulia, Mbak Ika, Mbak Isna, Mbak Kalia, Mbak Pradipa. Ya, Mbak Kenzi coba dijelaskan apa itu pengertian interaksi sosial. Iya, Sada, maaf, nggak jelas, Us. Suara Ustazah nggak jelas? Di sini sinyalnya agak susah, Us. Oh, begitu. Baiklah. Yang lain ya. Coba Mbak Pradipa. Suaranya mana Mbak Pradipa? Mbak Syafira. Oke, Mbak Syafira. Mbak Syafira mana ya? Halo Mbak Syafira. Intrasosial adalah hubungan sosial yang dinamis berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompoknya maupun individu kelompok dengan Sinyal ya kayaknya. Iya, betul sekali. Jadi interaksi sosial, ada yang mau menambahkan? Oh iya Mbak Syafira sinyalnya. Mbak Ika mau menambahkan, melengkapi, mengulang? Ya, jadi interaksi sosial ya adalah hubungan yang dinamis. Hubungan dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Yaitu pengertian interaksi sosial. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Ya, ada dua ya, ada dua syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada komunikasi.
ya. Kemudian yang kedua ada kontak. Nah, dua hal ini yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial. Nah, untuk kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan ya, pertemuan yang kedua ini kita akan belajar bersama mengenai interaksi sosial asosiatif. Ya. Sudah share PowerPoint, sudah kelihatan belum, Mbak? PowerPoint-nya udah kelihatan? Belum, Ustazah. Belum? Oh iya. Sudah terlihat? Sudah kelihatan ya? Sudah. Sudah, Ustazah. Oke. Ya, materi kita hari ini interaksi sosial asosiatif. Kemudian indikatornya ini ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajarannya nanti setelah kalian belajar hari ini tentang materi interaksi sosial asosiatif, harapannya kalian dapat menganalisis pengertian interaksi sosial asosiatif dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dengan Benar. benar. Oke. Terlihat gambarnya, Mbak? Terlihat, Bu. Terlihat. Coba kalian perhatikan. Kira-kira orang-orang itu lagi pada ngapain ya? Ada yang tahu? Mbak Huriah? Ada berapa orang di situ, Mbak Huriah? Banyak, Ustazah. Banyak ya, Mbak Kenzi ya, banyak orang. Terus orang-orang itu lagi pada ngapain? Bergotong royong. Bergotong royong. Mengapa mereka bergotong royong? Untuk membenarkan jalan yang rusak. Membenarkan jalan yang rusak. Kenapa mereka harus memperbaiki jalan bareng-bareng dengan gotong royong? Mengapa? Karena pekerjaan akan mudah selesai. Oke, good job. Ya, dengan kita bergotong royong, pekerjaan itu akan cepat selesai. Jadi, kalau kita belajar tentang interaksi sosial asosiatif, kaitannya ini dengan gambar adalah gotong royong, penting tidak kita belajar materi ini? Penting tidak? Materi ini dipelajari penting tidak buat kita? Penting, Ustazah. Mbak Kenzi. Penting ya, kita jadi tahu, oh iya, dengan bergotong royong akan meringankan pekerjaan kita. Dengan bergotong royong, pekerjaan kita akan cepat selesai. Iya, begitu. Ya, ini materinya. Ya, sebelum ke materi, ya nanti di pembelajaran pagi ini, Ustazah akan mengambil nilai. Yang pertama ada penilaian sikap, ya. Kemudian ada penilaian pengetahuan yang nanti akan kalian kerjakan di akhir pembelajaran, ya. Kemudian ada penilaian keterampilan nanti melalui LKPD. Ya. Adapun materi pagi ini tadi di indikator sudah ya. Yang pertama pengertian, kemudian yang kedua bentuknya. Ya, jadi ini ya. Kemudian bentuk interaksi sosial asosiatif merupakan bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerja sama. Seperti yang sudah kalian lihat tadi di gambar, gitu kan? Salah satu contoh dari kerja sama, gotong royong.
Kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Nah, secara umum bentuk interaksi sosial asosiatif ada 4. Yang pertama kerjasama, kemudian yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, dan yang keempat akulturasi. Apa itu kerjasama? Apa itu akomodasi? Apa itu asimilasi? Apa itu akulturasi? Nah, supaya lebih paham lagi, kita pelajari satu persatu. Yang pertama, kerjasama. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang kerjasama? Mbak Isna, apa itu kerjasama Mbak Isna? Oke, gambarnya sama seperti tadi ya. Jadi kerjasama itu suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok, tujuannya untuk mencapai satu tujuan atau beberapa tujuan bersama. Jadi kerjasama itu ada tujuan bersama, ya, bukan kerja bersama-sama, tetapi punya tujuan yang berbeda, bukan. Jadi kerjasama itu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam kehidupan sekarang ini di masa pandemi, kerjasama ini sangat-sangat dibutuhkan, terutama untuk memotong penularan COVID-19. Nah, bentuk kerjasamanya seperti apa? Ya, contohnya. Ya, kita semuanya bekerja sama. 1, tetap menjaga protokol kesehatan. Ketika keluar, maka kita harus senantiasa memakai masker. Kemudian kita juga harus disiplin dengan menjaga jarak. Nah, itu contoh kerjasama ya yang sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Coba kalau tidak ada kerjasama, pasti ya kasus-kasus itu akan semakin banyak. Ya, seperti sekarang ini ya karena ada yang tidak bisa diajak kerja sama. Kemudian yang berikutnya, ini contoh kerjasama. Di antaranya bekerja sama, gotong royong memperbaiki jalan, kemudian bisa juga membangun masjid, ya, bangun rumah. Nah, kalau masih berlangsung ini ya, contoh gotong royong memperbaiki rumah. Tapi kalau di kota-kota biasanya sudah jarang gitu ya. Kemudian yang berikutnya bentuk kerjasama, bentuk interaksi sosial yang kedua yaitu akomodasi. Ya, apa itu akomodasi? Akomodasi merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai penyelesaian sebuah masalah. Jadi ketika ada masalah perlu diselesaikan, maka akomodasi ini sangat-sangat dibutuhkan. Ya, intinya usaha untuk menyelesaikan masalah, itu akomodasi. Kemudian yang berikutnya, contoh akomodasi. Nih ada gambar di pengadilan, ya. Itu berarti masalah itu harus diselesaikan melalui jalur hukum. Contohnya apa? Misalkan ada pencurian, ya, dan ada pembunuhan, dan korupsi, ya itu harus diselesaikan melalui hukum. Kemudian ini ada yang harus diselesaikan dengan cara dipaksa, gitu ya, pemaksaan. Contohnya ketika kemarin pemerintah mengeluarkan undang-undang omnibus, ya. Kalian nanti bisa mencari infonya apa itu omnibus, gitu ya. Kenapa harus ada demo dan lain sebagainya. Ya, kemudian nih dengan cara mendamaikan dua pihak yang bertikai. Ini contoh dari akomodasi. Kemudian bentuk interaksi asosiatif yang ketiga yaitu asimilasi. Ya, kalian sudah sangat sering mendengar ya, ada asimilasi, ada akulturasi. Aduh, bedanya di mana Ustazah? Nah, ini. Bedanya asimilasi itu pembauran atau percampuran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli. Sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Contohnya,
Ya, ada tari-tarian, ada pernikahan, kemudian ada musik, gitu ya. Kemudian yang keempat, ya, bentuk interaksi sosial asosiatif yang keempat yaitu akulturasi. Ya, di sini ahli sosiologi yaitu Kunchoro-Ningrat mengartikan akulturasi itu sebagai proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia yang memiliki kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing, sehingga lambat laun dapat diterima dan dapat menyebabkan kebudayaan. Jadi ada kebudayaan yang baru gitu ya. Tapi kalau akulturasi itu tidak sampai menghilangkan ciri khas budaya asli. Bedanya dengan akulturasi tadi, ya. Oke, sampai di sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan, Mbak? Ada? Tidak, Ya, Ustazah. Ustazah. Tidak ada. Sudah jelas ya? Oke, baik. Kalau sudah jelas, setelah ini kalian nanti melakukan diskusi kelompok untuk mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Ya. Ini Ustaz cetak ini dulu LKPD-nya. Sudah terlihat, Mbak? Untuk LKPD-nya? Ya, Ustazah. Iya. Ini ya. Nih, ada 3 pertanyaan yang harus kalian selesaikan bersama kelompok kalian. Petunjuknya sini. Jadi kalian buka video yang ada di link itu, kemudian membaca buku halaman 89 sampai 91. Setelah selesai membaca dan mengamati video, kalian bersama kelompok mendiskusikan. Kemudian nanti setelah selesai diskusi, hasilnya ditulis pada LKPD-nya masing-masing kelompok, kemudian dipresentasikan di Zoom. Gitu ya. Kemudian kalau sudah LKPD-nya dikirimkan ke nomornya Ustazah Rodia. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ada, Ustazah. Jelas ya? Jelas yang harus kalian kerjakan sudah jelas ya? Jelas, Ustazah. Oke, kalau sudah, silakan kalian masuk ke grup WA kelompok masing-masing untuk mendiskusikan LKPD ini. Sudah ya? Ya. Nanti kalau sudah selesai, langsung ke Zoom lagi untuk presentasi. Oke, disilakan untuk diskusi kelompok.
Baik anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai ya. Silahkan masing-masing kelompok menyiapkan untuk presentasi perwakilan salah satu anak saja. Silahkan dinyalakan video. Nanti kalau mau berbicara, mikrofonnya dinyalakan. Sementara videonya dulu dinyalakan ya. Oke, perwakilan dari masing-masing kelompok. Kelompok mana dulu ini yang mau presentasi? Kelompok 2 ya? Kelompok 1, Ustazah. Oh, kelompok 1. Oke, silahkan. Siapa yang mewakili? Saya, Ustazah. Mana ya yang ngomong ya? Nggak kelihatan. Siapa? Tadi siapa ya? Kok nggak kelihatan di layarnya Ustazah ya? Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Tazkiyatun Nafsa Rahma dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah kondisi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan nilai dan norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Macam-macam interaksi sosial asosiatif. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menganjurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Yang keempat, akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Nomor 3, gambar yang menunjukkan interaksi sosial asosiatif. Gambar B dan gambar C. Gambar B menunjukkan usaha untuk mencapai kestabilan atau akomodasi. Gambar C menunjukkan suatu kerjasama di masyarakat sekitar atau kerjasama. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alia. Tepuk tangan. Oke, berikutnya kelompok berapa lagi nih yang mau presentasi? Yang sudah siap? Kelompok 1 sudah, sekarang kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 tadi ada siapa ya? Mbak Kenzi atau Pradipa yang kelompok 2 ya? Ya, langsung kelompok 2 Mbak. Ya, kelompok 2 Mbak Kenzi. Silakan. Katanya Ika, Ustazah. Oh, Mbak Ika. Ya, Mbak Ika sudah siap dari tadi ya. Diam aja. Aulia, Us. Ayo, Mbak Ika. Silakan. Aulia aja, Ustazah. Ya, lebih cepat, lebih baik. Nanti gantian kelompok yang lain ya. Iya, Ustazah, aku aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gazia Aulia Zahidah, perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1, interaksi sosial asosiatif adalah proses interaksi pranata sosial yang menuju terbentuknya persatuan atau integrasi sosial dan memandang terbentuknya pranata lembaga organisasi sosial. Nomor 2, kerjasama. Suatu usaha bersama antara orang perorangan untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya kerjasama untuk membangun masjid.
Ya. Akomodasi, suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lain. Contohnya adalah pengadilan dan penyelesaian PHK karyawan. Asumsi adalah budaya yang bergabung, misalnya budaya A dan B, jadi budaya C. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Nomor 3, B dan C. Sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, yang berikutnya. Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 3? Mbak Isna, kelompok berapa? Kelompok 3 ada yang mewakili? Siapa ini kelompok 3? Kalau belum siap, kelompok 4 dulu boleh. Silahkan kelompok 4 dulu. Kelompok 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradipa Mutia Puspadewi akan mewakili kelompok 4. Nomor 1. Interaksi sosial asosiatif adalah interaksi yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. 2. A. Kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara per-orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. B. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. C. Asimilasi maupun cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindak. Nomor 3, B dan C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pradipa. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, yang terakhir kelompok 3. Kelompok 3, halo? Belum selesai? Oke. Oke, tadi sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok ya. Intinya tadi hasil diskusinya sudah bagus semuanya, sudah paham terkait dengan interaksi sosial asosiatif. Kita bahas dari yang pertama tadi ya. Jadi interaksi sosial asosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang positif yang mengarah pada kesatuan pandangan dan kerja sama. Contohnya tadi ya ada kerjasama, ada akomodasi, kemudian ada akulturasi, ya itu bentuk-bentuknya. Kemudian ada asimilasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Ustazah. Tidak ada. Paham semua ya materi interaksi sosial asosiatif? Insya Allah sudah. Oke, kalau sudah paham, nanti setelah ini kalian mengerjakan soal yang Ustazah ini bermanfaat untuk kita semuanya, ya, terutama materi kerjasama. Tadi di awal Ustazah sudah sampaikan, di masa pandemi ini kerjasama itu sangat-sangat dibutuhkan untuk menghentikan penularan virus corona. Kita bekerja sama supaya corona itu tidak semakin banyak. Dengan cara bagaimana tadi? Kita membiasakan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa
menjaga protokol kesehatan, ya, gunakan masker, kemudian rajin cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Ya, ini sangat nyata di hadapan kita bentuk kerjasamanya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kemudian untuk sebelum diakhiri, ya ini, Ustazah lupa ya belum ini. Share screen ya untuk latihan soalnya. Sejauh mana kalian bisa memahami materi hari ini? Coba kalian kerjakan soalnya yang ada di Google Form. Nah, terlihat Mbak? Itu linknya ya. Ya. Setelah ini bisa kalian kerjakan. Oke, untuk pertemuan berikutnya, kalian bisa baca-baca dulu materinya. Kalau hari ini kita belajar interaksi sosial asosiatif, maka berikutnya insya Allah kita akan belajar tentang interaksi sosial disosiatif. Ya, kalian baca dulu bukunya, atau bisa mencari referensi interaksi sosial disosiatif. Baiklah anak-anak, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahaminya. Dan yang terpenting lagi adalah kalian bisa mengamalkan apa yang sudah kalian pahami. Gitu ya. Oke, marilah kita akhiri pertemuan kita pagi ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kalian sudah sangat luar biasa hari ini. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat melanjutkan aktivitas yang lainnya. Boleh left. Mbak Aulia boleh keluar ya, Mbak Atta juga. Mbak Mailano, sudah selesai pembelajarannya? Silahkan boleh keluar dari Zoom. Terima kasih.